Pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami seseorang bisa menimbulkan trauma dan dampak jangka panjang dalam hidup. Hai, gue Maria Mokolata, gue penyintas kekerasan seksual dan gue ingin berbagi pengalaman serta alasan kenapa penting bagi penyintas untuk menjalani proses pemulihan trauma. Selamat datang di Immaculate Talks Podcast. Hari ini kita mau ngomongin serba-serbi proses pemulihan trauma khususnya untuk trauma kekerasan atau pelecehan seksual. Kenapa sih seseorang yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual harus menjalani proses pemulihan trauma? Nah, gue akan share ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Jadi, setelah gue mengalami kekerasan seksual di tahun 2013, gue nggak langsung ingat sama traumanya. Jadi untuk beberapa tahun, 7 tahun, gue lupa. Tapi menariknya, selama 7 tahun itu, gue kayak memperlihatkan tanda-tanda seseorang yang mengalami trauma. Ada beberapa hal yang jelas banget di gue, misalkan satu, itu, berakibat buruk ke kesehatan mental gue jadi depresi, seenggaknya dalam waktu 7 tahun gue depresi sekitar 2 atau 3 kali sampai ke psikolog terus. Terus yang kedua, itu menyita, pikiran dan tenaga banget, jadi gue nggak punya tenaga, gue nggak punya kapasitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari, layaknya orang normal sebelum ngalamin kekerasan itu, gitu. Nah yang ketiga, ini berangkat dari pengalaman plus dari cerita-cerita orang lain juga yang pernah gue denger. Apa yang kita alamin, kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu, bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Mempengaruhi misalkan gini, untuk ke keluarga bisa jadi kita jadi seseorang yang lebih tertutup, satu. Yang kedua, kita ini juga bisa mempengaruhi, hubungan kita dengan lawan jenis. Contohnya waktu itu, gue inget banget ada momen saat, gue lagi ngobrol sama temen, terus ada temen cowok gue yang datang dan dia nepok gue dari belakang. Reaksi gue tuh kagetnya yang banget yang sampai hampir loncat dan itu pun bikin temen gue kaget gitu. Waktu itu gue nggak ngeh, kenapa sih kok cuman dicolek doang, ditepok doang, gue sampai kaget kayak gitu ya. Tapi ternyata setelah gue menjalani proses pemulihan, gue belajar bahwa reaksi berlebihan gue saat itu tuh ternyata respon karena gue pernah punya trauma gitu, karena pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi banyak banget hal kecil besar yang bisa terjadi di hidup kita setelah kita mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. That's why penting banget sebenarnya buat kita untuk memeriksa kondisi diri sendiri, baik mental, emosional maupun fisik setelah kita mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Ada beberapa hal dan gue juga agak sedikit blur ya, tapi yang gue ingat satu, yang pertama adalah gue ngerasa jijik banget sama diri sendiri. Perasaan jijiknya tuh jelas banget, terus gue ngerasa sakit di beberapa bagian badan, dan selama 2 minggu gue cenderung mengunci diri dan nggak mau ketemu siapa-siapa. Jadi kalau lagi nggak ada kegiatan, waktu itu kan lagi kuliah, kalau lagi nggak kuliah gue pasti akan mengunci diri di kamar. Jadi gue bener-bener keluar rumah itu cuman buat kuliah aja. Yang kedua, gue ngerasain kayak too much banget saat itu, gue nggak tahu harus gimana, gue nggak tahu harus cerita ke siapa, gue nggak tahu harus ngapain. Yang ketiga, jelas banget ada rasa takut gitu, terutama karena waktu itu gue mengalami kekerasan seksualnya di lingkungan rumah dan para pelakunya juga masih ada di situ. Jadi jelas banget waktu itu gue ngerasain takut gitu, gue kayak, "Ini aman nggak ya kalau gue keluar rumah? Apa yang akan terjadi ya kalau gue keluar rumah?" Gitu. Yang keempat, gue aware banget bahwa kekerasan seksual itu tuh bikin gue jadi makin overthinking. Gue jadi lebih takut kalau gue pakai baju, gue mikir kayak, "Nggak apa-apa nggak ya gue pakai baju ini?" Gitu. Terus gue kepikiran juga, "Kalau gue lewat jalan A, B, C itu aman nggak ya?" Gitu. Jadi ketakutannya, rasa jijiknya, overthinking-nya itu bener-bener menyita energi gue setelah kejadian itu. Dampak dari kekerasan seksual yang gue alamin banyak. Kalau dari pengalaman gue sendiri, pertama, gue lupa akan kejadian itu selama 7 tahun. Jadi ceritanya nih, setelah gue mengalami itu di satu hari di tahun 2013, gue inget untuk 2 minggu, tapi setelah 2 minggu itu gue berangsur-angsur lupa sampai ada titik di mana kalau ditanya orang gue akan bilang gue nggak apa-apa gitu dan gue ngerasa gue bener-bener nggak pernah ngalamin yang namanya kekerasan seksual. Nah selama 7 tahun gue lupa, meskipun gue lupa nih ya, gue nggak aware bahwa gue ngalamin kekerasan seksual, tapi dampaknya itu tuh kayak kayak bocor gitu, kayak ada kelihatan di mana-mana gitu. Kayak misalkan kalau gue kesehatan fisik gue menurun banget, jadi gue sering sakit, tapi sakitnya tuh yang cuman kayak pilek, panas, nggak enak badan, kalau dicek ke dokter alasannya apa, karena, sistem imunnya lemah,
gitu. Yang kedua, gue demotivasi. Jadi awalnya gue semangat banget kuliah, semangat banget ikut organisasi. Di beberapa bulan setelah itu tuh gue bener-bener nggak kepengen ngapa-ngapain gitu, rasanya cuma pengen ngunci diri di kamar. Terus yang ketiga, selama 7 tahun itu gue juga jadi lebih menutup diri karena gue nggak ngerasa aman dan nyaman ketemu orang, terutama untuk lawan jenis. Jadi kalau sama teman-teman cewek gue masih fine, tapi kalau sama interaksi dengan lawan jenis tuh cenderung minim, kayak kalau emang nggak ada urusannya ya kayaknya gue nggak akan ngebuka diri gitu. Terus yang keempat itu ngefek banget sama, apa ya, kesadaran terhadap diri gue sendiri. Gue jadi makin self-conscious. Self-conscious tuh yang kayak kalau misalkan gue pakai baju, terus gue jalan, ada orang ngeliatin, gue akan berpikir hal pertama yang gue pikir adalah, itu orang ngeliatin gue kenapa ya? Apa ada yang salah ya sama gue?" Gitu. Jadi itu tuh dampak jangka panjangnya selain self-conscious itu juga membuat gue terpuruk, kepercayaan dirinya gitu. Ngerasa nggak worthy, ngerasa nggak percaya diri, ngerasa kayak ada sesuatu yang salah sama gue gitu. Nah, setelah 7 tahun, akhirnya gue inget lagi trauma itu, mulai kebuka lagi kepingan-kepingannya, kayak ada flashback-flashback gitu di tahun 2019, sampai akhirnya gue aware bahwa, "Oh iya nih gue pernah ngalamin kekerasan seksual," gitu. Baru lebih jelas di gue dampaknya apa gitu, dampaknya tadi ya ada kesehatan fisik, terus mental emosional kayak, depresi dan gue juga baru tahu, waktu itu bahwa apa yang gue alamin itu bukan cuma depresi tapi udah termasuk dalam gejala PTSD gitu. Terus udah gitu, yang ketiga itu ke mana-mana juga kayak misalkan gue jadi nggak bisa fokus ngerjain apa yang gue kerjain, kehidupan sehari-hari gue jadi nggak nyaman. Intinya sih sebenarnya, yang gue rasain banget-banget adalah gue nggak bisa 100% berfungsi sebagai IMA yang biasanya gitu. Terus udah gitu yang kedua, gue juga sadar bahwa hal-hal yang tadinya gue senang lakukan, gue jadi nggak mau lakukan gitu. Misalkan kayak nyanyi, pakai baju yang gue suka gitu. Jadi somehow si trauma kekerasan seksual ini tuh mengubah gue gitu. Gue jadi lebih tertutup, gue nggak mau ngapa-ngapain, kayak mundur dan gue ngerasa lebih aman dan nyaman kalau kayak kesannya gue cuma ada di sudut ruangan gitu. Nah, kalian udah dengar sedikit nih kira-kira dampak dari kekerasan seksual, dari berdasarkan pengalaman gue ya. Sekarang gue mau share tentang, fokus ke proses pemulihan trauma. Apa sih yang bisa kita jalanin atau kita lakukan setelah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Yang pertama, ini sebenarnya bener-bener it depends on situation atau konteks ya, tergantung banget situasi dan kondisi, kalian di saat itu. Kalau menurut gue, saran gue yang pertama, setelah kalian mengalami hal yang tidak mengenakan itu, kalian perlu sebenarnya cari seenggaknya satu orang untuk diajak ngomong soal itu. Orang itu sebaiknya orang yang kalian percaya, orang yang kalian tahu dia bisa jaga rahasia, dia nggak akan menghakimi kalian, dan akan lebih baik lagi kalau orang itu bisa, bantu kalian untuk cari bantuan lebih lanjut, gitu. Nah, yang kedua menurut gue, penting banget untuk memastikan keamanan fisik kalian. Keamanan fisik maksudnya gimana sih? Kalau misalkan orang yang, pelakunya itu seseorang yang masih ada di sekitar lingkungan kalian, coba kalian cari cara memungkinkan nggak sih untuk kalian sementara waktu ada di lingkungan yang berbeda. Kenapa ini penting banget? Pertama, pasti untuk mengantisipasi atau mencegah si pelaku melakukan hal itu lagi. Yang kedua, kalau kalian mau menjalani proses pemulihan kalian itu akan lebih efektif kalau misalkan kalian menjalani itu di tempat yang baru dan tidak terpapar sama si pelaku gitu. Jadi ya bayangin aja ya kalau misalkan kita sakit nih karena kena sesuatu, terus penyebab sakitnya masih ada di situ, itu pasti akan bikin kita takut dan nggak akan bikin kita sepenuhnya bebas dari kejadian itu, gitu. Nah, memang sebenarnya sih kalau untuk terkait dengan keamanan fisik mungkin nggak selalu bisa ya kita langsung escape, kita langsung pergi dari tempat kejadian. Itu kenapa gue bilang, perlu kalian lihat situasi dan kondisi dari, diri kalian dan dari lingkungan kalian, gitu. Nah, terus selain itu, setelah nih kalian udah ada orang untuk diomongin, kalian bisa make sure bahwa kalian aman seenggaknya secara fisik, yang perlu kalian lakukan idealnya adalah kalian melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan psikologis gitu. Pemeriksaan fisik itu penting banget karena ya kalau misalkan pelecehan atau kekerasan seksual itu kan ada kemungkinan menyakiti tubuh kalian. Jadi kalian harus memeriksakan gitu kayak apakah ada luka, apakah ada sesuatu yang butuh untuk ditindaklanjuti segera gitu, supaya lukanya nggak kelamaan ada di tubuh kalian gitu. Nah, selain daripada fisik, penting banget untuk melakukan pemeriksaan psikologis. Pemeriksaan psikologis karena apa yang kalian
alamin itu pasti menyebabkan trauma psikologis yang nggak kelihatan nih di badan, tapi akan, memengaruhi kesehatan mental dan emosional kalian. Pemeriksaan psikologis itu bisa kalian, lakukan dengan cara pergi ke psikolog atau ke psikiater. Nah, dalam proses pemulihan ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin. Istilahnya ya ini kayak do and don'ts-nya dalam proses pemulihan trauma. Kalau gue mulai dari don'ts-nya dulu ya, karena lumayan banyak hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, penting banget buat kalian untuk bisa hadir untuk diri sendiri dan nggak ngedengerin judgement atau stereotype atau labeling yang berlaku di masyarakat. Contoh labeling atau stereotipnya apa sih? Misalnya, sering banget kan kalian dengar victim blaming gitu yang kalau misalkan korban mengalami pelecehan atau kekerasan, terus orang tuh akan pertama tanyanya ke korban gitu, kayak, "Lu ngapain? Lu lewat mana? Lu pakai baju apa?" Gitu. Nah itu sebenarnya memang banyak terjadi di masyarakat, tapi dalam proses pemulihan kalian, kalian tuh perlu kayak ngelatih mental kalian untuk bisa kuat yang kayak, "Ini nih nggak boleh gue dengerin nih," gitu. Karena kalau kalian dengerin itu, akan ada kecenderungan kalian semakin nyalahin diri sendiri untuk apa yang terjadi, gitu. Nah, nyalahin diri sendiri itu jadi don'ts yang kedua. Jangan nyalahin diri sendiri, karena apa yang terjadi sama kalian itu bukan salah kalian. Dan ada banyak hal yang terjadi itu memang di luar kendali kita, gitu. Jadi, kalau memang udah mengalami ini meskipun gak mengenakan, sebaiknya kalian langsung move forward ke next step, apa sih yang bisa gue lakukan untuk ngebantu diri gue sendiri, gitu. Yang ketiga, kalian jangan ada kayak membuat atau terpaku pada deadline. Karena pada intinya proses pemulihan itu it can be a lifelong process, prosesnya bisa panjang, nggak ada yang tahu, jadi yang bisa kalian lakukan yang satu-satunya adalah dengan menjalani itu perlahan. Poin keempat dan yang ini menurut gue yang paling penting karena gue belajar dari pengalaman gue sendiri, setelah kalian ngalamin itu jangan dipendam sendiri. Jangan ngerasa kayak ini tuh beban berat, ini aib yang cuma boleh gue keep ke diri sendiri. Kenapa gue bilang bahwa ini penting? Karena kalau misalkan kalian ngebawa itu jadi beban kalian sendiri, ada kemungkinan kalian ngalamin apa yang gue alamin, yang tadi lupa sama traumanya gitu. Gue lupa sama trauma gue, karena memang gue nggak ngerasa cukup kuat untuk menyikapinya di saat itu, gitu. Nah, kalau kalian punya kekuatan untuk langsung menghadapi itu di momen setelah kalian ngalamin, proses pemulihannya itu akan lebih cepat dan akan lebih efektif dibandingkan kalau si traumanya ini tuh bersembunyi dulu sekian lama baru keluar di kemudian hari. Kalau tadi gue bahas don'ts-nya, sekarang gue mau share do's-nya. Do's-nya sebenarnya menurut gue, yang penting banget ada 2. Yang pertama, pantang menyerah. Memang prosesnya nggak ada yang bisa menjanjikan prosesnya akan mudah, tapi menurut gue penting banget buat kalian jadi seseorang yang pantang menyerah. Pantang menyerah dalam hal apa sih? Pantang menyerah dalam mencari bantuan, pantang menyerah dalam mencari support system atau ngebangun support system sendiri. Pantang menyerah tuh maksudnya gini, ketika kita cari bantuan, misalkan let's say kita mau cari bantuan psikolog gitu ya, belum tentu psikolog pertama yang kita temuin tuh jadi orang yang paling tepat untuk bantu kita gitu. Bisa jadi psikolognya entah dia memang gayanya nggak cocok sama kalian, atau psikolognya mungkin aja ya punya judgement tersendiri terhadap, trauma kekerasan seksual gitu. Nah, kalau si psikolog ini punya judgement kan itu bisa jadi menghambat proses pemulihan kalian. Kalau gue saranin kalian harus pantang menyerah untuk mencari psikolog yang berikutnya gitu, untuk cari yang lebih baik yang kalian tahu kayak, "Oh ya nih, psikolog ini yang kayaknya oke, non judgmental, bisa jadi safe space gue, dan gue akan mau lanjutin proses gue sama dia," gitu. Nah, hal lainnya adalah pantang menyerah dalam membangun support system. Karena si proses pemulihan ini lifelong proses, nggak ada yang tahu seberapa lama kalian harus ngejalanin itu. Penting banget buat kalian untuk membangun support system yang menurut gue seenggaknya kalian punya teman atau orang-orang yang bisa kalian ceritain gitu. Kalian bisa cerita, "Iya nih, ini gue lagi menjalani proses pemulihan A, B, C, D, E." Kalian bisa share suka duka kalian gitu. Yang kedua, kalian punya support system profesional yang tadi psikolog, psikiater, atau terapis dalam bentuk lainnya yang memang pas sesuai dengan kebutuhan kalian. Ketiga, kalian juga penting untuk ngebangun skill-skill lain misalkan self awareness, atau misalkan self love gitu, karena skill-skill ini hal-hal kecil dari diri kalian untuk diri kalian sendiri tuh penting banget untuk bisa ngebantu kalian tuh kuat menjalani proses pemulihannya. Dalam menjalani proses pemulihannya, setelah kalian ngelakuin banyak hal, pasti tetap akan ada challenge atau halangan-halangan yang hadir dalam perjalanan kalian. Kalau menurut gue, the biggest
challenge yang kalian hadapi itu sebenarnya akan, datang dari diri kalian sendiri. Maksudnya kayak gimana, misalkan challenge-nya itu adalah gini, kalian dalam menjalani proses pemulihan, terus kalian ngelihat orang sekitar kalian, "Kok kayaknya orang-orang sekitar gue nggak suportif ya?" Gitu. Itu kan mungkin akan membuat kalian berpikir bahwa kayak, "Kayaknya gue ngejalanin prosesnya sendiri nih," gitu, dan itu bisa jadi berat gitu kan. Nah, ini tuh penting banget makanya untuk kalian membangun kekuatan diri biar apapun yang terjadi, apapun yang orang lain omongin, apapun yang terjadi di luaran kalian, kalian tetap bisa sekuat hati dan tenaga bilang bahwa, "Gue mau jalanin proses pemulihan ini karena gue mau bebas dari trauma dan dampak traumanya," gitu. Dalam proses pemulihannya, kalian juga mungkin akan butuh beberapa hal lain, tapi kalau dari gua akan bilang akan menyarankan, hal pertama yang perlu banget kalian bikin dalam proses pemulihan itu adalah self acceptance. Self acceptance atau penerimaan diri itu maksudnya kayak gimana sih gitu. Karena kalian akan dealing dengan banyak emosi yang nggak nyaman gitu ya, misalkan tadi rasa jijik, rasa takut, rasa kecewa, rasa gagal gitu. Penting banget untuk kalian bisa belajar gimana sih nerima bahwa apa yang terjadi sama gue bukan salah gue, apa yang terjadi sama gue nggak akan mendefine gue sebagai seorang individu, tapi apa yang kalian lakukan terkait dengan hal itu tuh, itu yang bisa memperlihatkan kalian bahwa kalian bisa jadi seorang individu yang baru, yang lebih kuat gitu. Nah, jadi self acceptance penting banget karena kalau dari pengalaman gue sendiri, selama gue memproses, lapisannya kan ada banyak banget ya. Di satu hari gue bisa proses bagian yang A, di hari yang lain tuh gue bisa proses bagian yang B gitu. Yang gue lihat sih selama ini yang penting banget sebenarnya adalah itu tadi, penerimaan sama kasih sayang atau self love gitu. Karena apa yang terjadi, kalau itu mau, apa ya, kayak tough banget rasanya buat dijalanin ketika kita bisa punya penerimaan dan kasih sayang buat diri sendiri, itu bisa ngebantu kita untuk terus jalan dan terus bangkit. Nah, terus mungkin dari kalian yang bertanya-tanya, "Terus Mak, berapa lama sih lu ngejalanin proses pemulihan?" Atau, "Berapa lama sih gue harus ngejalanin proses pemulihan?" Jawabannya, nggak ada yang tahu, karena dinamika setiap orang beda, kebutuhan setiap orang beda. Satu kejadian itu dialamin sama beberapa orang di saat bersamaan yang sama, itu dampak ke setiap orangnya pun juga akan beda gitu. Jadi, nggak ada yang tahu deadline-nya, nggak ada yang bisa langsung secara pasti kayak, "Oh ya, kamu harus ngejalanin ini selama 1 tahun," gitu, itu nggak ada yang bisa. Tapi, kita harus lihat kasus per kasus dan nantinya kalau kalian misalkan reach out, cari bantuan untuk fisik dan psikologis, itu kalian bisa tanya sendiri gitu ke profesional, kira-kira berapa lama sih aku butuhin gitu, atau minta tolong profesional untuk kasih kalian tuh kayak semacam framework-nya, kayak kerangka besarnya gitu, kayak apa yang perlu aku lakuin dan kira-kira ini perlu dilakuin untuk berapa lama. Nah, kalau kalian mungkin berpikir bahwa, "Oh ya ini gue butuh support group atau gue butuh bantuan," tapi kalian belum menemukannya, gue akan share beberapa link ke media sosial, komunitas, organisasi, atau, semacam biro psikologi yang gue percaya dan gue tahu mereka bisa bantu. Untuk selain daripada resource itu, kalian juga mungkin kalau kalian punya resource-nya dan kalian pengen, bantu itu untuk orang lain, bisa juga tulis resource yang kalian punya di kolom komen di bawah. Sekian share pengalaman, dan beberapa tips and trik terkait menjalani proses pemulihan trauma. Harapan gue buat kalian yang nonton ini, kalau kalian juga penyintas atau pernah mengalaminya, jangan takut, percaya juga kalau kalian nggak sendiri, dan kalau misalkan kalian ngerasa bahwa mungkin kalian butuh support system atau support group, kalian bisa reach out ke gue, bisa kalian tulis di kolom komen, atau kalau kalian mau lebih private, kalian bisa reach out gue, melalui media sosial yang gue tulis di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share kalau misalkan kalian menemukan konten ini bisa bermanfaat untuk orang-orang lain. Sampai jumpa di Immaculate Talk selanjutnya. Dadah!